Ini adalah grand design. Jadi perhatikan ini, dalam setiap proses dalam kehidupan kita, di dalam setiap musim di dalam kehidupan kita, di dalam setiap momen di dalam kehidupan kita, di setiap kejadian di dalam kehidupan kita, Allah turut campur tangan. Dia mengatur semuanya itu seperti seorang konduktor yang ngatur orkestra agar semuanya itu mendatangkan kebaikan buat setiap saudara dan saya, agar membentuk setiap saudara saya menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Wow, so good. Selamat pagi. Shalom. Senang bisa melihat saudara pagi hari ini. Tadi sebelum ibadah dimulai, saya nggak ingat ya berseberapa sering saya ke atas. Tapi karena ada 1-2 hal yang berhubungan dengan slide khotbah tadi, saya harus ke atas dan saya lihat orang-orang yang melayani Tuhan luar biasa. Dari depan, saudara masuk tadi di bawah eskalator, naik ke ruang lobby sampai ke dalam sini, di stage maupun yang saudara nggak kelihatan di atas. Saya cuma mau ngomong sama kalian yang melayani, I really appreciate you, I honor you. Kalian luar biasa banget. Mereka semangat melayani Tuhan dan dalam 2 minggu terakhir mereka yang di kelas surf, mereka sudah mulai praktek melayani dan it was so good. Dan saya really appreciate buat setiap kalian. Kita memasuki tema yang baru di bulan November ini, yaitu Discipling the Generations, atau memuridkan generasi. Dan saya memberi judul khotbah saya pagi hari ini adalah Discipleship Pattern, atau pola pemuritan. Ya, saya undang saudara untuk buka catatan saudara. Dan saya memulai sebuah statement bahwa GKS Balikpapan adalah gereja yang berfokus kepada pemuritan. Just in case saudara nggak tercopy, just in case saudara baru pertama kali datang beribadah, gereja ini adalah gereja yang berfokus kepada pemuritan. Artinya di dalam gereja ini pemuritan itu sangatlah penting dan itu yang kita kerjakan terus setiap hari di dalam gereja ini. GKS Balikpapan adalah gereja yang memuridkan. Karena kita adalah gereja yang menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Pemuritan adalah kehidupan dari gereja ini. Nah, waktu kita dengar kata murid, apa yang muncul di kepala kita? Murid, apa yang muncul di kepala kita? Nah, saya mau ajak setiap kita untuk kembali kepada bahasa aslinya, bahasa Yunani di dalam perjanjian baru, bahwa murid itu dari kata matetes, yang berasal dari akar kata matano yang berarti belajar dengan tekun, memahami melalui pengalaman, dan mengikuti teladan seseorang. Jadi seorang murid sejati itu bukanlah seorang yang hanya belajar
secara intelektual, tetapi seseorang yang belajar dengan tujuan untuk meniru hidup gurunya sebagai teladan. Jadi ada perbedaan mungkin dengan apa yang kita ketahui tentang kata murid. Kalau kita dengar kata murid, yang kita tahu murid sekolah. Anak-anak berseragaman setiap Senin sampai Jumat, pagi hari dia harus pergi ke sekolah sebagai seorang murid sekolah. Tetapi di dalam bahasa aslinya, seorang murid adalah seorang yang belajar dengan satu tujuan untuk meniru kehidupan dari gurunya. Dan kalau saya sebut, siapa itu murid Yesus? Jadi seorang murid Yesus adalah seorang pengikut yang belajar untuk hidup seperti Yesus. Dan itu adalah saudara dan saya. Karena kita dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Nah, tujuan dari pemuridan adalah menjadi serupa dengan Kristus dalam karakter, dalam cara berpikir, dan perbuatan. So, ini adalah tujuan utamanya setiap kita. Nah, saya mau bukakan sebagai introduction buat saudara, sebuah grand design Allah di dalam kehidupan kita. God grand design. Yang saya ambil dari Roma 8 ayat 28 sampai ayat yang ke-30 di dalam terjemahan sederhana Indonesianya. Dikatakan begini, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah bekerja mengaturnya semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah Dia pilih sesuai dengan rencananya. Kata maka yakinlah itu artinya untuk kita bisa yakin, kita harus tahu terlebih dahulu. Dan untuk kita bisa tahu, kita harus punya perspektif yang benar terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di balik segala sesuatu yang kita alami, artinya adalah mau itu baik, mau itu buruk, mau kita mengerti maupun kita nggak mengerti, mau kejadian itu sudah kita duga maupun kejadian yang tidak kita duga yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah mengerjakan semuanya itu, mengatur semuanya itu. Allah campur tangan di dalam semua itu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Ini grand design-nya. Saya ulangi sekali lagi. Kayaknya masih belum mudeng. Di balik segala sesuatu yang kita alami, entah itu baik atau tidak baik, entah itu kita mengerti nggak itu terjadi. Kenapa ya? Aku nggak ngerti kenapa ini terjadi. Maupun kita nggak ngerti, hal-hal yang mungkin kita nggak duga atau yang sudah kita duga, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, Allah turut bekerja di dalamnya, mengatur segala sesuatunya, campur tangan di dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan buat setiap saudara dan saya. Katakan amin. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Termasuk yang buruk, termasuk yang buat kita mengeluh, termasuk yang membuat kita komplain, termasuk yang membuat kita berbeban berat, termasuk yang membuat hati kita berat, termasuk yang melukai hati kita, termasuk yang mendukakan hati kita, termasuk yang membuat kita menangis, termasuk yang membuat kita hampir putus pengharapan, termasuk hal-hal yang kita nggak lihat sama sekali. Baiknya di mana sih kejadian ini? Tapi Allah sibuk campur tangan di dalamnya, dalam segala sesuatu untuk menghasilkan kebaikan buat setiap saudara dan saya. Katakan amin. Dengan kata lain bahwa Allah harus bekerja di dalam diri kita agar kita bisa yang telah dipilihnya masuk ke dalam tujuan dan rencananya dan menggenapi setiap rencananya dalam kehidupan kita. Perhatikan ayat selanjutnya di Roma 8 ayat 29 di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, karena Allah mengenal dan mengasihi kita sejak semula, perhatikan kata sejak semula, Dia pun sudah menetapkan agar kita, yaitu saudara dan saya, untuk menjadi serupa dengan anaknya yaitu Yesus, supaya Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara-saudara. Ini adalah grand design.
Jadi perhatikan ini, dalam setiap proses dalam kehidupan kita, di dalam setiap musim di dalam kehidupan kita, di dalam setiap momen di dalam kehidupan kita, di setiap kejadian di dalam kehidupan kita, Allah turut campur tangan. Dia mengatur semuanya itu seperti seorang konduktor yang ngatur orkestra agar semuanya itu mendatangkan kebaikan buat setiap saudara dan saya, agar membentuk setiap saudara saya menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Saya sengaja cari gambar ini. God is the conductor our life orchestra. Dia seperti seseorang yang telah mengatur permainan orkestra di dalam kehidupan kita. Dia ngatur semuanya, ngatur harmoninya, ngatur iramanya, ngatur nadanya. Bahkan di saat kita nggak ngerti iramanya, kita nggak ngerti nadanya, kita nggak pernah mendengar melodinya secara penuh. Kadang tempo yang kita mainkan ngawur, ngaco, tapi dia mengatur segala sesuatunya, setiap nada dalam harmoni kehidupan kita agar kita sempurna sesuai dengan rencana dia, yaitu apa? Segambar dan serupa dengan Yesus. Artinya di dalam setiap kegembiraan di dalam kehidupan kita, setiap tetesan air mata kita, setiap momen penantian atau menunggu, semuanya itu adalah karyanya Tuhan yang sedang dia kerjakan, dia susun dalam kehidupan kita. Pertanyaan saya adalah, bisa gak kita punya sudut pandang kebenaran untuk melihat hidup kita kayak gini? Bisa gak kita melihat grand design-nya Allah di dalam kehidupan kita? Atau kita justru malah sibuk mengasihani diri kita sendiri. Saya macam korban, pastor. Aduh, saya korban. Hidup saya memang begini dari dulu. Atau justru kita malah sibuk menyalahkan orang lain. Atau justru kita sibuk menyalahkan Tuhan. Atau kita sibuk menyalahkan keadaan. Dan sibuk membenarkan diri kita sendiri. You get the point? Sudut pandang kita yang mana? Kalau kita bisa punya sudut pandang bahwa, oh, aku ngalami gini, Tuhan lagi bentuk hidup aku supaya aku segambar dan serupa dengan anaknya. Karena itu adalah desainnya dia. Katakan amin. Katakan amin. Ayat ke-30 dalam terjemahan Saudara Indonesianya. Sejak awal kita sudah masuk dalam rencana Allah. Coba ngomong kanan kirimu, kamu sudah masuk dalam rencana Allah. Lalu kita dipanggil menjadi anggota keluarganya. Melalui pengorbanan Yesus kita dibenarkan dalam pandangan Allah. Dan pada akhirnya nanti kita akan menikmati kemuliaannya. Kita yang sudah masuk dalam rencana Allah, kita dipanggil menjadi anggota keluarganya. Siapa itu anggota keluarganya? Gereja. So grand design-nya Allah. Yang pertama, dia mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Yang berikutnya, agar kita dipanggil menjadi anggota keluarganya, yaitu gereja. Pertanyaan saya adalah, sudahkah saudara menjadi anggota keluarganya Allah? Atau gereja? Ini bukan sekedar terdaftar sebagai anggota jemaat. Oh, udah pastor, aku sudah daftar isi form. Namaku sudah ada pasti di administrasi gereja. Bukan cuma itu. Tapi menjadi bagian dari keluarga Allah itu sendiri. Ini bukan cuma sekedar ibadah di setiap hari minggunya. Karena sekedar ibadah saja, belum tentu menjadi anggota keluarga Allah itu sendiri. Apakah saudara merasakan bahwa rumah ini adalah rumah rohani saudara? Apakah orang yang saudara lihat di kanan kiri saudara adalah keluarga rohani saudara? Dan selanjutnya grand design Allah dalam hidup kita adalah melalui pengorbanan Yesus kita dibenarkan. Kita dipandang benar di mata Allah. Bukan hasil karya kita sendiri tetapi dari pengorbanan Yesus. Dan pada akhirnya rencana Allah itu membuat setiap kita menikmati kemuliaan. Ini grand design. Ini blueprintnya Allah buat saudara-saudara dan saya. Saya berharap saudara catat, saudara baca ulang ayatnya di rumah, dan saudara, oh ini yang Tuhan kerjakan. Agar saya semakin segambar serupa dengan Yesus, agar saya dipanggil dalam keluarganya, saya dibenarkan di mata Allah, dan saya nggak dimuliakan bersama dengan Dia. Katakan amin. Kembali ke pemuritan. Jadi pemuritan itu
Bukan hanya sekedar tahu tentang Yesus, tetapi menjadi seperti Yesus. Seorang murid nggak hanya dengar pengajaran tentang Yesus, tetapi dia meniru gaya hidup dan menghidupi karakter Yesus. Dengan kata lain, bahwa pemuridan itu bukan soal transfer ilmunya. Duduk di kelas, dengar pengajaran, no. Tetapi soal transformasi hidup. Seberapa yang saudara tahu tentang kebenaran saudara hidupi dan itu mengubah kehidupan saudara. Pemuridan adalah proses sumber hidup yang mengenal Kristus, menjadi seperti Kristus, dan menolong orang lain mengenal dan menjadi seperti Kristus. Katakan amin. Kata mateteo digunakan dalam amanat agung Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 19. Di mana jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya Yesus memberikan perintah proses aktif untuk membentuk orang lain menjadi murid Kristus. Dan ini yang kita kerjakan di dalam gereja ini. Bahwa kita menjalankan perintah, menjalankan amanat. Karena ini bukan himbauan, bukan saran, bukan pilihan, oh boleh enggak ya, aku yang ini enggak deh, aku yang ini boleh deh. Ini sebuah perintah di mana Yesus sendiri memerintahkan kepada setiap saudara dan saya untuk secara aktif membentuk orang lain menjadi murid Kristus. Saya minta saudara perhatikan pola ini, yang pola pemuridan yang Yesus lakukan. Ini cycle, saya berusaha untuk mencoba menggambarkan ini. Yang pertama cycle-nya adalah kita dipanggil. Untuk apa? Untuk mengikuti Yesus. Saudara dan saya dipanggil. Bukan hanya sekadar percaya, tapi untuk mengikuti Yesus. Kata kuncinya adalah mengikuti. Ini adalah hubungan antara kita sama Tuhan. Semua orang bermula dari titik ini. Dipanggil. Next step-nya adalah kita dibentuk dan belajar dari teladan Yesus. Di sini terjadi namanya pembentukan karakter dan transformasi kehidupan. Kata kuncinya adalah dimuridkan. Katakan sama saya, dimuridkan. Ini adalah hubungan pribadi kita dengan gereja Tuhan. Dan yang ketiga, kita diutus dan mengerjakan amanat agung. Kita menjadi saksi dan memuridkan orang lain. Kata kuncinya adalah memuridkan. Dan ini adalah hubungan kita dengan dunia dan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Dan kalau saudara lihat cycle ini, cek diri kita hari ini, saya berada di mana? Dan pada saat kita sudah dipanggil, kita sudah dibentuk, kita sudah diutus, maka setiap orang yang kita bawa kepada Yesus, kembali mereka akan menjadi satu cycle yang berputar. Mereka juga dipanggil, dibentuk, dimuridkan kembali. Kembali lagi, menemukan orang-orang yang dipanggil, dibentuk, dan dimuridkan. Itu terus sebuah cycle yang gak ada habisnya. Sampai Tuhan Yesus datang yang kali kedua. Ini the point. Cek diri kita hari ini. Saya ada di mana di dalam proses ini? Karena itulah yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Dia panggil muridnya, dia muridkan murid-muridnya, lalu dia utus muridnya, kamu pergi ke sana dan jadikan semua bangsa muridku. Terus cycle-nya. Sampai hari ini kita bisa duduk di dalam gereja Tuhan ibadah. Itu karena ada orang-orang yang dipanggil, yang dimuridkan, dan yang diutus. Sehingga kita bisa mengenal Yesus dalam kehidupan kita. Katakan amin. Pagi ini kita juga mau belajar dari pola pemuridan dari gereja mula-mula. Nah, seberapa banyak saudara yang belum tertanam di dalam gereja ini tetapi baru hanya ibadah di hari Minggu saja. Saya membukakan satu pemikiran. Seperti apa yang Alkitab tuliskan mengenai cara bergereja yang sejati dan juga merupakan pola pemuridan. Karena gereja mula-mula memberikan kita sebuah pola yang sejati bahwa sebagai gereja Tuhan kita harus menghidupinya sebuah pattern, sebuah pola. Pola cetakan. Saya nggak tahu seberapa banyak saudara yang hobinya baking. Kalau saudara hobinya baking,
Baking itu punya cetakan. Bayangkan kalau saudara baking, saudara nggak punya cetakan. Jadinya apa? Nggak ada bentuknya. Harus ada bentuknya, ada polanya. Saya nggak tahu seberapa saudara yang hobinya menjahit, mendesain dan menjahit. Sebuah desain itu harus ada polanya. Mau modelnya kayak gimana, tapi polanya selalu sama. Kalau baju itu ada lubang buat leher masuk, ada lubang besar di bawah supaya buat badan masuk, dan ada lubang di kanan kiri supaya lengan masuk. You get the point? Baju mau model gimana pun selalu punya polanya. Bayangkan kalau kita pakai baju nggak punya pola, namanya sarungan. Baju itu selalu punya pola. Gereja juga punya pola. Kehidupan kerohanian juga punya pola. Katakan amin. Kisah Rasul 2 ayat 41 dikatakan demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi orang-orang yang memberi diri dibaptis ini adalah orang-orang yang percaya. Karena baptisan adalah tanda seseorang mengalami kelahiran baru di dalam Yesus. Kita boleh punya latar belakang apa saja, pengalaman masa lalu seperti apa, mau sehancur apapun hidup kita, tetapi untuk memulai sebuah perjalanan bersama dengan Yesus, kita harus percaya kepada Yesus dan mengalami kelahiran baru. Katakan amin. Di ayat 42, mereka bertekun dalam pengerjaan rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Di dalam TPT-nya dikatakan, every believer was faithfully devoted to following the teaching of the apostles. Setiap orang percaya dengan setia mengabdikan diri mereka untuk mengikuti ajaran para rasul, yaitu murid-murid Yesus pada waktu itu. Berarti ada teaching, ada pemuritan, ada prinsip kebenaran yang harus diikuti dengan setia. Dan ini yang powerfulnya, their heart were mutually linked to one another. Alkitab katakan, hati mereka terhubung satu dengan yang lainnya. Sharing communion, saling berbagi di dalam persekutuan, dan coming together regularly for prayer, berkumpul secara teratur untuk berdoa. Pertanyaan saya sekali lagi buat bahan refleksi kita pada pagi hari ini, apakah cara bergereja kita sudah sesuai dengan pola ini? Bertekun di dalam pengajaran, di dalam nilai-nilai kebenaran, dimuridkan. Apakah hati kita terhubung gak satu dengan yang lainnya? Pastor, saya aja gak kenal siapa sebelah saya aja gak kenal orang-orang di sini. So kalau seperti itu, mulai berubah. Karena Alkitab mengatakan, polanya hati kita harus connected one another. Saling berbagi dalam persekutuan. Berkumpul teratur untuk berdoa. Di awal pertobatan saya, gak ada yang ngajarin saya ini. Sama sekali gak ada yang ngajarin saya, kasih tahu polanya, kasih tahu cara bergereja yang benar. Gak ada. Kadang gak ada yang kasih tahu, pengetahuan yang gak punya, gak ada yang ngajarin. Jadi saya punya bangun kebiasaan yang salah. Jadi saya cuma ikuti pola kebiasaan yang saya lihat di depan mata saya. Yaitu apa? Ya orang Kristen kalau hari Minggu ya datang ke gereja ibadah. Selesai, mau apa lagi? Betul gak? Tapi pada saat kita mengerti pola ini, wah, rupanya bahwa sebagai orang Kristen, gereja itu bukan sekedar ibadah. Berarti saya harus dimuridkan, berarti harus terhubung satu dengan lainnya, saya harus masuk dalam persekutuan, saya harus regularly datang berdoa bersama. Kita bisa terhubung dengan ibadah gerejanya, tapi tidak terhubung dengan gereja itu sendiri, yaitu orang-orangnya. Coba singgung kanan ke kirimu, ya kamu orangnya. Kita bisa terhubung dengan ibadahnya loh. Kamu ibadah di mana? Oh, aku udah ibadahnya di GKS Balikpapan, di The Hall loh, di Pentasiti. Saudara bisa terhubung dengan ibadahnya, tapi saudara belum tentu terhubung dengan gerejanya. Gerejanya siapa? Ya kita semua. Orang-orang yang saudara lihat di kanan kirimu, depan belakang. Katakan amin. Dulu di satu musim saya melayani di gereja, tapi yang cuma melayani doang.
Tanpa punya mindset bahwa saya adalah seorang anak di dalam rumah, bahwa saya adalah seorang pembangun rumah Tuhan. Kerjanya pelayanan. Di gereja ini kita fokus membangun kehidupan. Karena dari kehidupanlah baru melahirkan namanya pelayanan. Fokus kita kepada proses pertumbuhan dan transformasi kehidupan. Bukan sekedar pelayanan. Pelayanan penting nggak? Penting. Tapi kita bukan di-drive oleh pelayanan. Tapi kita di-drive untuk menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Katakan amin. Dari ayat 42 tadi, ada 4 pola utama dalam pemuritan gereja mula-mula. Yang pertama adalah pengajaran. Tadi kita tahu bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya mereka murid-murid itu hidup berdasarkan firman Tuhan. Murid-murid nggak berhenti sampai baptisan. Mereka nggak hanya berhenti sampai situ, tapi mereka berlanjut dalam pembelajaran. Amanat agung Tuhan di Matius 28 ayat 20 dikatakan, ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Orang-orang yang tadi menerima kebenaran firman Tuhan, dibaptis kira-kira 3.000 orang, mereka bertekun di dalam pengajaran. Kata bertekun di dalam bahasa Yunaninya adalah proskatereo, artinya terus menerus berpegangan pada sesuatu, setia. Jadi nggak entar datang entar hilang, entar datang entar hilang. Bertekun tanpa berhenti, tidak menyerah dalam komitmen atau di dalam kesetiaan. Katakan amin. Bukannya kalau dimuridkan ngambek pergi. Dinasehati ngambek pindah gereja. No. Bertekun di dalam pengajaran. Katakan amin. Bukan yang waktu dinasehati keras kepala. Bukan pada waktu ditanamkan nilai kebenaran hatinya tertutup dan gak mau mendengarkan. Pola yang kedua adalah persekutuan atau fellowship. Dan di dalam persekutuan di ayat 42-nya, di dalam bahasa Yunaninya, persekutuan itu adalah koinonia, artinya berbagi hidup, saling mendukung, membangun satu lainnya. Di dalam gereja Tuhan kita berbagi hidup enggak? Enggak. Kalau kita datang cuma hari Minggu aja, kita nggak bisa berbagi hidup dengan orang percaya lainnya. Mereka, kenapa pemuritan itu harus berbagi hidup? Karena proses pemuritan itu membutuhkan keterlibatan orang lain. Pemuritan sejati nggak bisa dilakukan sendirian, tapi melibatkan orang lain. Hidup kita nggak akan pernah teruji pada saat kita sendirian. Hati kita nggak pernah teruji pada saat kita sendirian mengisolasi diri kita sendiri. Hubungan antara orang yang memuridkan dan dimuridkan itu adalah tempat di mana karakter Kristus itu dibentuk. Melalui kasih, melalui pengampunan, melalui pelayanan. Dan menurut saya ini adalah bagian yang paling seru dan paling tricky. Kenapa? Bagaimana kita belajar mengasihi kalau kita sendirian? Bagaimana kita bisa belajar mengampuni kalau kita sendirian? Bagaimana kita bisa belajar saling melayani kalau kita sendirian? Pastor, saya nggak cocok sama pemimpin saya. Pastor, saya kurang cocok sama si A. Saya kurang cocok sama si B. Saya kurang cocok dengan orang-orang yang ada di gereja itu, Pastor. Tapi saudara udah keliling gereja satu Balikpapan dan nggak ada yang cocok juga. Pertanyaannya, masalahnya di saudara apa masalahnya di gereja? Saya udah keliling gereja-gereja, saya nggak ketemu yang cocok. Hei, saudara tahu nggak bahwa Yesus memberikan perintah untuk saling mengasihi, bukan saling cocok-cocokan? Perintahnya jelas kok, kasihilah seorang akan yang lainnya. Bukan cocoklah satu dengan yang lainnya. Nggak ada ayatnya cocoklah satu ayat dengan yang lainnya. Saudara boleh cari Alkitab saudara. Dan kita lihat berapa kali murid-murid Yesus juga nggak cocok dengan Yesus dalam pemikiran, dalam keputusan yang Yesus ambil. Kalau saudara boleh baca
Dari Matius sampai Yohanes di mana kejadian Yesus bersama dengan murid-muridnya. Berapa kali murid-muridnya gak cocok dan gak setuju dengan apa yang Yesus putuskan. Dan bahkan berapa kali sesama murid itu gak cocok satu dengan yang lainnya, ribut satu dengan yang lainnya. Betul gak? Gak sepahaman tentang siapa pemimpin, siapa yang hebat. Mereka juga sendiri gak cocok satu dengan lainnya. Tapi bukankah perintah Tuhan untuk mengajarkan kita untuk saling mengasihi, bukan saling cocok satu dengan yang lainnya. Pastor, bedanya apa antara cocok dan mengasihi? Saudara boleh catat nih, cocok sumbernya adalah perasaan dan kesamaan. Kayaknya rasanya gue cocok sama dia nih. Kita punya kesamaan nih. Kita sekarang hobinya main pedal bareng. Ini cocok nih. Saya main tenis bareng. Kita cocok nih. Kita hobinya sama-sama suka makan, Pastor. Itu cocok namanya. Mengasihi sumbernya kepada keputusan, komitmen, dan pengorbanan. Cocok fokusnya kepada kenyamanan diri sendiri, tetapi mengasihi fokusnya yang terbaik buat orang lain apa. Cocok itu mudah goyah di masa yang sulit. Kalau lagi good, lagi oke, lagi happy, kita cocok. Tapi begitu ada konflik di situ, kayaknya gue gak cocok lagi sama dia. Mengasihi, tetap memilih untuk bertahan di masa sulit. That's love. Cocok tujuannya adalah hubungan yang menyenangkan. Aku cocok sama dia hobi ngopi, kita sering kopi bareng kok. Mengasihi tujuannya untuk hubungan yang membangun dan memurnikan. Cocok kadang terjadinya cepat. Mengasihi itu butuh waktu dan proses. Di mana saudara bisa belajar saling mengasihi? Tempatnya di mana? Di gereja Tuhan. This is the best place kalau saudara mau belajar saling mengasihi. Saudara catat ini, kecocokan bisa membuat kita bersama, tapi kasihlah yang membuat kita tetap bersama. Cocok, wah gue cocok sama lu, yuk kita bersama. Tapi untuk bisa stay bersama-sama, saudara butuh kasih Tuhan. Gak bisa kita bilang mengabaikan kasih, gak perlu lah. No. We are the church of God. Arti kasih itu harus ada di situ. Kasih sejati itu agape. Agape love itu bukan rasa. Tapi keputusan untuk memberi diri. Bahkan di saat gak cocok. Makanya di dalam pernikahan, kasih itu bukan kasih yang phileo. Bahkan eros, tapi kasih yang agape. Kasih yang syarat itu adalah aku mengasihi dia karena dia cantik, karena dia keren, karena naik mobilnya mobil Eropa, dia sekolahnya di luar negeri, karena dia pinter, karena dia cerdas, karena ini, karena itu. Penuh syarat. Tapi kasih yang dewasa, kasih agape adalah kasih yang meskipun dia tidur suka ngorok, meskipun dia cuek, meskipun dia gak romantis, meskipun kalau lagi marah tanduknya keluar, meskipun kalau lagi PMS emosinya labil, kayaknya gak relate cuma saya sendiri doang, meskipun apapun saudara catat meskipunnya, that's the true love. Itulah komitmen. Di dalam gereja ini sama. Meskipun leaderku kadang-kadang kalau di WA suka gak balas. Meskipun gak tahu jadwal one-on-one-nya dari dia kapan. Meskipun kadang dia masih sibuk dengan hobinya daripada sama saya. Termasuk juga dengan orang-orang yang dimuliakan. Meskipun saya WA juga gak pernah dibalas. Meskipun kalau lagi ngopi diajak ngobrol, ngomongnya ngalor ngidul kemana-mana, gak pernah ngomong soal kebenaran firman Tuhan. Dikasih tahu gak pernah mau dengerin. Meskipun, saudara catat meskipunnya, bikin list. Tapi kita diajarin untuk bisa mengasihi satu dengan lainnya. Katakan amin. Mengasihi itu berarti tetap hadir di saat ada perbedaan yang muncul.
Mengasihi itu artinya memberi ruangan buat kelemahan orang lain. Mengasihi itu artinya memilih hubungan, bukan menjauh atau kabur. Mengasihi membuat kita bertahan walaupun tidak selalu nyaman. Katakan amin. Saudara perhatikan ini, saya mau sharing sedikit tentang hukum fokus. Saudara pernah dengar gak hukum fokus? Saya nggak tahu saudara lagi kalau hukum fokus gini, kalau kita lagi fokus sesuatu, kita lagi suka sesuatu, kita ketemu aja gitu ya. Contohnya ini lagi rame mobil listrik ya. Saudara lagi, ceritanya saudara lagi memimpikan mobil listrik tertentu, dan saudara suka mobil ini gitu. Aduh, gua kayaknya kalau pengen beli mobil, gue pengen mau beli mobilnya ini. Dan kalau bisa warnanya ini, warna tertentu. Katakanlah mobil listrik yang depannya B, terus saudara lihat itu, aku sukanya warnanya biru metalik gitu. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba di jalanan saudara kelihatan, ih mobilnya biru tuh. Ih mobilnya biru. Nyampe di mall, ih lagi parkir mobilnya biru. Saudara ketemu tuh yang biru. Kok bisa? Tadinya saudara nggak lihat sama sekali itu. Kenapa bisa begitu? Karena saudara fokus. You get the point? Apa yang saudara fokuskan pasti saudara ketemu. Nah makanya kalau di dalam pemuritan, kalau yang dilihatnya selalu kekurangan, kelemahan, dan kesalahan orang lain, pasti ketemu kok. Pasti ketemu. Karena pada dasarnya gak ada manusia yang sempurna. Yesus yang sempurna aja bisa disalahkan sama manusia, apalagi saudara dan saya. You get the point? Fokuslah kepada kebenaran yang dibangun di dalam diri orang itu. Dan inilah kasih. Kalau kita fokusnya cari salahnya, semua orang salah. Pasti punya kurangnya, pasti punya ini, punya itu. Kasih itu bukan menuntut orang lain untuk perform dan tampil sesuai dengan kita mau. Tapi itu kasih itu adalah memberi supaya orang lain itu bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Kita perlu punya mindset yang seperti itu. Katakan amin. Hubungan apapun, termasuk hubungan pemuritan, kalau dasarnya cocok-cocokan, bukan mengasihi, hubungan itu akan dangkal dan gak akan bisa panjang. Coba kanan kiri, aku mengasihi kamu. Pastor, jadi kita disuruh gak cocok? Bukan, saya gak bilang bahwa kita gak boleh cocok. Cocok itu cuma bonus, bukan fondasi. Kasih adalah fondasi kita. Tapi kalau kita bisa mengasihi dan cocok, kenapa enggak kan gitu? Tapi kalau dalam kesempatannya kita ketemu yang gak cocok, jadi mesti ngapain dong? Belajar untuk mengasihi. Exercise the love. Katakan amin. Yang ketiga, pola yang ketiga adalah pemecahan roti, yaitu worship atau communion. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Kata kumpul itu bersama-sama, nggak pernah ada orang ngumpul sendirian. Itu bukan ngumpul, menyendiri namanya. Kita nggak bisa disebut ngumpul kalau sendirian. Kumpul itu artinya konsisten hadir dan terlibat di dalam persekutuan. Katakan kumpul. Yang di sini doang. Katakan kumpul. Kita kumpul bersama-sama. Ada hal yang kita lakukan secara bersama-sama. Memecahkan roti, artinya pada saat kita memecahkan roti seperti yang kita lakukan hari ini, kita mengenang Yesus. Kita menghidupkan ingatan kita kepada Yesus. Memecahkan roti ada tindakan rohani yang menunjukkan bahwa Yesuslah pusat kehidupan dan persekutuan kita. Artinya setiap kali kita ngumpul dan memecahkan roti, fokus kita bukan diri kita sendiri tetapi Yesus. Di dalam setiap perkumpulan, di dalam setiap percakapan, di dalam setiap kebersamaan, Yesuslah alasan dan pusatnya. Titik, gak ada yang lain. Kalau di setiap kita ngumpul, gak jadi Yesus menjadi pusatnya, gak ada bedanya kita sama dunia dan kelompok-kelompok yang lainnya. Yang bahkan justru lebih parah, justru malah ngomongin orang lain. Tetapi ketika Yesus ada di pusatnya, setiap ngumpul, Yesus ada di dalam percakapan kita, Yesus ada di dalam doa kita, Yesus ada di dalam kehidupan kita. Wah, boring banget ya jadi orang Kristen ya, kalau ketemu ngomongin Yesus. Bukan.
Tapi nilai kebenaran itu ada di tengah-tengah kita. You get the point? Biasanya saya kalau kumpul, saya ngomongnya hobi dulu. Gak apa-apa, masuk dulu dari hobi, masuk dari kerjaan. Tapi jangan ngalor ngidul dari awal sampai akhir gak ada kebenaran yang diomongin. Itu bukan pemuritan namanya. Apalagi ngomongin orang. Saya pernah bagikan ini, supaya saudara nangkep nih, kalau saudara yang belum dengar. Bedanya apa sih antara gosip ngomongin orang atau benar-benar memang kita peduli sama orang itu. Keterlibatan saudara ada gak di situ? Kalau saudara ngomongin seseorang dan saudara nggak ada terlibat di dalamnya untuk orang itu jadi lebih baik, itu namanya gosip. Tapi kalau saudara memang terlibat di dalamnya, memang saudara berdoa buat orang ini, pada saat saudara ngomongin orang ini bukan gosip namanya. Saudara ingin diskusi sesuatu untuk orang ini jadi lebih baik. Lihat nggak bedanya di mana? Pada saat ngegosip, kepentingannya adalah dirimu sendiri. Kenapa? Karena digosok makin makin seru. Buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Tapi pada saat saya ngobrolin orang lain, kepentingannya buat dia. Gimana supaya dia lebih baik? Bagaimana supaya dia semakin serupa dengan Yesus? Bagaimana supaya dia bertobat? Bagaimana supaya dia menerima kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Itu bedanya. You get the point? Pemuritan menumbuhkan gaya hidup penyembahan dan kesadaran bahwa Yesus adalah pusat kehidupan berkomunitas kita dan sumber kekuatan rohani kita. Seharusnya di dalam setiap pertemuan kita sadar akan keberadaan Yesus di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Yang terakhir 4, pola yang keempat adalah doa atau prayer. Di ayat 42, dan bertekun di dalam doa. Doa itu bukanlah sekedar kegiatan rohani. Doa itu adalah nafas kehidupan murid-murid Yesus. Doa itu bukan hanya pada saat kita perlu, tapi doa itu adalah gaya hidup saudara dan saya. Orang yang dimuridkan atau memuridkan gak lepas dari proses namanya doa. Mungkin secara natural, kemarin saya bagikan ini, secara natural kita memuridkan orang lain, kita ngomongin dia, banyak hambatannya. Mungkin gak mau dengerin, mungkin menolak untuk mendengarkan, mungkin dia juga menolak untuk dinasehati, tapi dia gak bisa menolak doa-doa kita. In discipling someone, they may refuse to listen, they may resist correction, but they can never resist our prayer. Saudara mau dalam hal apapun, doa itu adalah senjata kita. Suamimu gak berubah, gue udah ngomongin, udah mulai dari ngomongnya nadanya tinggi, sampai nadanya rendah, gak berubah-berubah juga. Doa, karena doamu tuh gak bisa dihalangi oleh apapun. Istriku gak berubah, doa. Anakku gak berubah, doa. Orang tuaku gak berubah, doa. Karena siapapun yang kita doakan, itu mereka gak bisa menghalangi doa-doa kita. They can never resist our prayer. Pemimpinmu, doa buat pemimpinmu. Orang yang kamu muridkan, doa buat mereka. Karena doa itu akan menembus segala penolakan. Ketika telinga tertutup, hati masih bisa disentuh melalui doa. Katakan amin. Pemuritan sejati bukan dimenangkan melalui adu argumen, tapi lewat kasih dan doa yang tekun. Selanjutnya di ayat kita baca, ayat 43 sampai ayat 47. Maka ketakutanlah, akibatnya semua nih ya, maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ada yang mengalami mujizat dan tanda-tanda di tengah-tengah mereka. Di ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ada unity, ada self-belonging, ada rasa memiliki. Di ayat 45, dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Ada generosity, ada kemurahan hati, ada saling menolong.
ada menjalani hidup bersama. Ketika satu senang, semua senang. Ada satu berduka, ada yang berduka. Ada kepedulian, ada kecukupan. Di ayat 46, dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Kok kayak di home ya? Mereka berkumpul di bait Allah. Seperti pada hari ini berkumpul dalam pertemuan korporat seperti ini. Juga berkumpul di rumah-rumah. Dalam kelompok-kelompok kecil. Yang di dalam gereja ini disebut home. Atau komselnya di dalam gereja ini. Ayat 47, sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada favor manusia. Dan pada akhirnya dari semua pola yang kita lakukan itu ada pertumbuhan kerohanian dan pertambahan jemaat. Ya, saya berdoa bahwa gereja GKS Balikpapan bertumbuh jemaatnya bukan karena orang banyak berbondong-bondong hanya ibadah, tapi ada orang-orang yang datang yang mau dimuridkan, sehingga gereja ini penuh dengan orang-orang yang dimuridkan dan yang memuridkan orang lain. Kesimpulannya, kalau kita benar-benar dimuridkan, ini hasilnya. Atau inilah 3 tanda yang akan terlihat dalam kehidupan kita. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Yang pertama, tinggal dalam firman Tuhan. Kalau orang yang benar-benar dimuridkan, mereka akan tinggal di dalam firman Tuhan. Ini bukan sekedar kita tahu, kita dengar, tapi kita tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Sehingga hidup kita hidup berdasarkan kebenaran. Kita kalau nggak pernah ada yang ngajarin, kita nggak akan bisa. Kenapa sih anak kita perlu pergi sekolah? Karena mereka perlu belajar, diajar. Walaupun konteksnya bukan hanya sekedar diajar, tapi konteksnya adalah diajar supaya segambar dan serupa dengan Yesus. Yohanes 13 ayat 34 sampai ayat 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Karena demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Yang kedua, tandanya kalau saudara adalah orang-orang benar-benar murid Yesus, saling mengasihi. Kasih yang nyata, bukan kasih yang pura-pura. Bukan, oh kalau pas di gereja kelihatannya aku kasih, tapi di rumah saudara nggak ada kasih. No, kasih yang saling memberi, bukan menuntut. Kasih yang dewasa. Kata dewasa di dalam kasih. Nggak tahu saudara, seberapa saudara yang kalau ada di grup leader, atau yang ada Instagramnya saya follow, kalau ulang tahun saya pasti sering ngomong, happy birthday, happy black birthday, keep growing in faith and love. Growing in love itu apa? Bertumbuh di dalam, dewasa di dalam kasih itu apa? Mengasihi tanpa syarat. Bukan karena ada embel-embelnya. Orang tuh perlu bertumbuh. Aku mengasihi karena ada syarat, tapi lama-lama aku bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Aku bisa mengasihi dia tanpa syarat. Tanpa embel-embel. Yang kedua, mudah mengampuni. Bertumbuh dalam kasih itu mudah ngampuni. Lambat untuk marah. Nggak susah. Bukan yang, nggak bisa, aku nggak mau ngampuni. Pokoknya udah keterlaluan. No. Orang yang dewasa di dalam kasih, mudah to release forgiveness. Yang ketiga, berani menegur dengan kasih. Bukan melukai. Kadang-kadang kita suka sungkan sama orang lain. Udahlah biarin aja lah. Udahlah jangan ikut campur lah. No. Kalau kita bertumbuh di dalam kasih, kita berani ngomong kebenaran. Hard truth. Tanpa harus melukai. Pernah gak saudara suami istri ngobrol, hard conversation, tapi bukan berantem? Maksudnya pastor? Berarti belum kalau begitu. Biasanya aku kalau kita udah ngomong diskusi, kalau udah hard, ujung-ujungnya ribut pastor.
Grow in love. Karena pada saat saudara bertumbuh di dalam kasih, saudara boleh beda pendapat, saudara hard conversation, tapi gak berakhir dengan berantem kok. Kok bisa? Bisa. Karena saya jalani, saya mengalaminya. Apa itu grow in love? Tetap setia walaupun orang lain berubah. Mengasihi karena komitmen, bukan karena keadaan. Termasuk dalam pernikahan. Mengasihi meskipun, bukan karena. Yang kelima, memilih berkorban daripada membalas. Sacrifice ourselves. Yang keenam, tidak sombong saat diberkati, tapi tidak pahit pada saat dikecewakan. Itulah orang yang mature di dalam love. Yang ketujuh, tidak cepat menilai atau menghakimi orang lain. Gak cepat, tiba-tiba ngomong sesuatu, udah langsung menghakimi. No. Orang yang bertumbuh dewasa di dalam kasih adalah orang yang bisa belajar untuk berada di posisi orang itu. Kalau aku ada di posisi orang itu, iya ya memang susah ya, nggak gampang ya. So, jadi kita dewasa gitu. Bukan cepat-cepat begitu, oh hakimi, oh kamu begini. Kita nggak pernah berada di posisi dia dan merasakan apa yang dia rasakan. Tapi orang yang dewasa di dalam kasih, itu nggak gampang menghakimi orang lain. Ayat terakhir di Yohanes 15 ayat ke-8, dan hal ini Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. Dan demikian kamu adalah murid-muridku. Tanda ketiga kalau saudara adalah orang-orang yang dimuridkan, hidup yang berbuah banyak. Banyak, bukan sedikit. Buah yang bisa dinikmati orang. Hidup yang menjadi berkat, bukan jadi sandungan buat orang lain. Menghasilkan kehidupan yang serupa dengan Yesus. Hidup yang buahnya bisa dinikmati orang lain. Bisa gak kita jadi orang, anak Tuhan yang hidup kita bisa dinikmati oleh orang lain? Bukan yang justru malah, asem banget nih kita buang. Semalam saya baru buang buah mangga saya yang busuk. Saya gak tahu kenapa kita beli mangga, saya udah menanti-nantikan. Wah ini mangganya nih, saya pikir habis pulang ibadah saya mau makan mangga nih, udah matang nih. Ya dia busuk. Busuk keluar cairan, udah nggak tahu. Lalu saya bilang sama anak saya si Kit, sayang juga ini ya kalau gimana Dad, kalau dia dipotong setengah aja yang busuknya itu udah buang, yang separuhnya. Jangan Dad, itu udah jadi air itu nanti ada bakteria, everything scientifical banget dia. Jangan Dad, nanti diare lagi dia bilang. Jadi terpaksa satu buah mangga manis itu saya harus buang. Gak bisa dinikmati. Pertanyaan saya, bisa gak kita jadi orang anak Tuhan yang buah hidup kita bisa dinikmati orang lain? Wah manis banget buah ini. Wah buah kalau yang dari pohonnya ini, yang ada pokok adalah Yesus, yang bernama gerejanya ada GKS Balikpapan, buahnya manis-manis semua di sini. Bukan orangnya cuman nice looking, manis di mulut, bukan. Tapi benar-benar aku bisa nikmati orang-orang yang memang beda. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dimuridkan. Katakan amin. Maukah kita menjadi seperti Yesus? Masuk di dalam pola pemuridan. Yesus sendiri aja memuridkan loh. Dan murid-muridnya pun memuridkan orang lain. Ini pola yang harus kita miliki. Oh, Yesus Tuhan aja memuridkan, memanggil 12 murid pertamanya. Dan murid-muridnya itu memuridkan orang-orang lain. Dan jumlah mereka makin bertambah. Murid-muridnya bukan hanya sekedar orang percaya. Dan kita juga harus sebagai gerejanya yang memuridkan orang lain juga. Gembala mana yang gak ingin jemaatnya bertambah? Kalau saudara nanya, Pastor mau gak lihat gereja ini berjumlahnya bertambah, jemaatnya bertambah? Yes. Itu salah satu yang kita doakan. Tapi bukan sekedar hanya jumlahnya bertambah. Tapi jumlah muridnya yang bertambah. Yes, ini yang kita doakan. Yes, ini yang kita gumulkan.
Yes, ini kita kerjakan dalam gereja ini. Yes, ini kita pikirkan bagaimana reach out orang-orang. Tapi bukan hanya orang-orang yang sekedar percaya, tapi orang-orang yang adalah seorang murid.